Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai sobat-sobat si Abah, kembali lagi di channel si Abah. Perkenalkan, nama saya Rahma Widiasani dari kelas 6A Akuntansi. Dan rekan saya Elisa Priandini dari Prodi Akuntansi. di video kali ini masih membahas tentang hukum waris dan ilmu hadis. Kemudian ada pertanyaan yang akan diajukan oleh teman-teman. Mungkin dari Elisa. Jadi ada pertanyaan gini, Bah. Misalnya nih, ada sepasang suami istri. Nah, cuman mereka tuh menikahnya karena accident gitu, Bah, married by accident. Nah, mereka cuman punya anak satu nih. Nah, nanti yang jadi ahli warisnya ini apakah si anak itu? Padahal kan itu anak, maaf ya, Bah, di luar nikah. Apa dia bisa menjadi ahli waris? Oke. MBA, married by accident. Kan biasanya MBA juga kemudian kan dinikahin. Iya kan? Walaupun tadinya dia kecelakaan, tapi kemudian kan nggak dibiarin begitu aja sampai kemudian lahir anak dan kemudian status anaknya nggak ada. Kecuali kalau anaknya itu ke pihak lelaki itu kemudian melarikan diri dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya kabur begitu ya kan, sehingga anak itu jadi nggak jelas statusnya. Nah, kalau misalnya ternyata mereka dinikahkan dan nikahkan secara agama udah sah, ya berarti kan nggak ada persoalan, ya. Berarti ketika katakanlah si pemilik harta yaitu ayahnya atau ibunya kemudian wafat meninggalkan sejumlah harta, ya anak ini tentu saja menjadi sah untuk menerima, dia menjadi ahli waris. Apa? Jadi emang di situ ada persoalannya apa? Kan Kenapa, Bang? biasanya gini ya, Bah. Kalau yang anak dari yang maaf kayak gitu kan, biasanya kayak ke orang tua tuh kayak gimana ya, Bah? Gimana sih bahasanya tuh? Mereka kayak ada kan hukumnya, Bah, yang anak di luar nikah tuh kayak suka dipandang gimana gitu, Bah. Hah? Ih, maaf banget. Diajak ngobrol. Dia juga maksudnya sebelah mata dipandang. Oh iya, kayak suka dipandang sebelah mata. Terus pada kayak gimana sih, Bah? Kayak ih, dia kan anaknya anak di luar nikah kok bisa dapet sih kayak gini-gini. Nggak masalah. Emang nggak salah Nggak berarti ya, masalah. Bah? Biasanya ya itu tadi dari sini. Awalnya memang mereka iseng-iseng berhadiah gitu kan. Terus kemudian dapat anak, kemudian mereka dinikahin. Kayaknya seperti itu mah udah banyak, orang udah nggak peduli lagi. Ya, jadi nggak apa namanya, yang penting setelah itu kan mereka dinikahkan, apalagi kemudian anak itu terus katakanlah tubuh makin dewasa, ya kemudian pada suatu ketika salah satu dari orang tuanya yang memiliki harta kemudian meninggal, ya anak itu no problem, tetap dapat. Tapi setahu saya nih, Bah, kan bukannya ada ya kalau anak yang di misalnya ya wanita ini hamil. Nah, belum punya apa tuh, belum ada ikatan gitu kan, kayak belum nikah. Nah, bukannya itu nggak boleh langsung dinikahin gitu ya, Bah? Boleh, kecuali kalau dia lagi hamil. Kalau lagi hamil Iya, itu kalau lagi hamil. tunggu anaknya lahir dulu. Kalau misalnya hukumnya kalau misalnya dia dinikahin pas lagi hamil itu gimana, Bah? Enggak, ketentuannya memang tunggu anaknya lahir dulu Kan harusnya gitu kan ya, harusnya Bah? begitu. Tapi kan kebanyakan di Indonesia tuh suka kayak gitu, Bah. Ya apa sih, di Indonesia semuanya, di seluruh dunia kadang-kadang orang suka ngatur-ngatur sendiri kan. Kayak tadi aja katakanlah seharusnya kan yang mendapat ahli waris perempuan, ya, para ahli waris itu perempuan dengan laki-laki harusnya bagiannya beda, tapi kan kemudian wah nggak adil, masa beda-beda, samain aja, kemudian mengambil keputusan sendiri. Ya apa bedanya, banyak sekali orang seperti itu. Dan kemudian juga kadang-kadang yang dibagi ya hanya anaknya aja, orang tuanya yang nggak dapet, ya kan, orang tuanya nggak dapet, kadang-kadang jandanya juga nggak dapet, ya. Jandanya judanya kadang-kadang nggak dapet, yang dikasih anak-anaknya aja, padahal kan seharusnya kan ada orang tuanya yang dapet juga, terus kemudian saudara-saudaranya sekandung juga dapet, walaupun
Prosentasenya beda-beda. Pastinya yang paling besar itu prosentasenya adalah anak-anaknya, ya kan, karena mereka yang menjadi pewaris utama lah, katakan ahli waris utama gitu. Mereka yang utama, persentase itu besar. Tapi jangan dilupakan bahwa semuanya ada bagiannya dan yang namanya itu diabaikan, nggak boleh. Ya. Oke, silahkan. Ada lagi. Aku mau nanya nih, Bah. Misalkan ada seorang kakek-kakek atau suami, dia itu meninggal, tapi selama masa hidupnya ini dia tuh kayak mengikuti asuransi dan lembaga asuransi gitu. Nah, pas dia meninggal ini dia dapat semacam asuransi kematian dari lembaga tersebut. Nah, apakah asuransi tersebut itu diberikan ke anaknya atau diberikan ke istrinya? Ya, anaknya maupun istrinya kan sama-sama ahli waris. Kalau masih ada istrinya ya tentu biasanya istrinya dulu. Nanti kemudian kalau istrinya udah nggak ada baru turun lagi ke anak. Karena dia si A dia ikut asuransi kematian, lalu kemudian ketika dia ternyata meninggal, kan dia akan mendapatkan santunan warisannya, asuransi itu, pembayaran asuransinya. Ya pastilah yang menerima itu utamanya adalah istrinya. Nanti istrinya akan mengelola, karena dia kan masih harus meneruskan biaya untuk pendidikan anak-anak. Kalau memang anak-anaknya masih kecil, kalaupun misalnya anak-anaknya sendiri waktu si pemegang polis asuransi itu udah waktu dia meninggal, anak-anaknya udah pada nikah semua, ya terus kemudian tapi dia masih ada istrinya, ya otomatis tetap istrinya dulu yang megang, kan gitu. Nanti baru ketika dia sendiri sudah tidak ada, itu menjadi bagian dari warisannya berarti kan jadi ada dua, warisan dari si ayah ya, dan kemudian dari warisan dari si ibu. Biasanya sih ya sebenarnya begitu seorang itu meninggal, misalnya si ayah, maka itu sebenarnya hartanya sudah bisa diwariskan dengan catatan nanti si istri dapat sekian, anak-anaknya dapat sekian, masih ada waktu dapat sekian. Tapi biasanya yang ada dalam praktek kan begitu suaminya meninggal, anak-anaknya belum dapat warisan, belum dibagiin, semuanya masih dipegang oleh sang istri. Pertimbangannya mungkin karena si istri itu kan masih harus memperhitungkan biaya-biaya, termasuk juga mungkin anak-anaknya yang masih perlu biaya sekolah, dan juga mungkin mereka harus punya cadangan untuk biaya bayar listrik dan sebagainya kan setelah suaminya nggak ada. Jadi kalau misalnya misalnya dia si pemilik harta meninggal, langsung dibagiin. Dia kalau istrinya punya harta sendiri, kalau nggak punya dia bayar listrik dari mana kan, ya kan. Terus apalagi kalau kemudian ternyata dia masih punya anak yang kecil, ada anak yang gede yang udah bisa berdiri sendiri, dibagiin warisan, sementara anak kecil masih ada juga. Nanti kalau bagiannya si istri yang cuma sedikit itu dipakai untuk biaya anaknya yang masih kecil, kan nggak bisa juga. Jadi biasanya sih harta waris itu baru dibagi kalau dua-duanya udah nggak ada, gitu baru dibagi. Jadi kan nggak ada tanggungannya lagi. Kalau masih ada tanggungan kan baik si istri maupun si suami masih harus meneruskan lagi. Kalau misalnya yang meninggal itu istrinya, dia yang tajir gitu ya, terus dia meninggalkan suami, terus warisannya kemudian pakai lagi kawin lagi sama suaminya, boleh nggak? Udah boleh sih. Kenapa nggak boleh? Kira-kira gimana? Istrinya yang kaya, suaminya ya biasa-biasa aja. Istrinya meninggalkan warisan, begitu meninggal, terus kemudian si suaminya kawin lagi. Kebetulan mereka nggak punya anak lagi, masa nggak boleh? Kalau mungkin kalau nggak punya anak mungkin boleh kali ya, Bang. Tapi kalau punya anak itu bakalan jatuh ke anaknya. Tapi kan masih ada suami, masih ada dudanya. Tapi ternyata si dudanya malah dipakai buat kawin lagi. Udah gitu diambil lagi sama ibu tirinya lagi, sama istri barunya dikuasain lagi hartanya. Jadi anaknya nggak kebagian, gimana? Nggak boleh. Dalam praktek begitu kan, dalam kenyataannya kan. Iya. Jadi kembali lagi kepada si suami. Jadi artinya ketika dia
menerima warisan dari istrinya, dia harus bisa membagi mana yang merupakan bagian dari anak-anaknya sehingga dia pakai untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Jadi dia harus saving, harus disimpan, dideposit, jangan dihabisin semua untuk kawin lagi. Kalau dia mau kawin lagi itu hak dia, tapi tentu dengan uang dia sendiri atau dengan bagian dia yang sekian persen tadi gitu loh. Jangan bagian anaknya semuanya diambil buat kawin lagi gitu, kan anaknya akhirnya jadi telantar. Kalau gitu hartanya dikuasai sama istri yang barunya lagi ya kan. Nah, keluar lagu anak-anak itu ya kan, ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja gitu. Jadi ibu tiri hanya cinta kalau ada ayahnya yang kemudian ini anaknya dibaik-baikin ya karena punya harta. Nah, gila bapaknya nggak ada dihajar habis-habisan. Ya itu cerita ibu tiri ya kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan kayak gitu. banyak kan kayak gitu, pasti ada yang baik juga sih. Ada juga sih ibu tiri yang justru lebih care ketimbang ibu kandungnya. Ibu kandung juga banyak yang kagak beres sih, banyak juga. Lah buktinya banyak anak yang ketemu di tong sampah. Ya kan, anak bayi ketemu di tong sampah, ketemu di mana di pelataran rumah orang sudah dipungut sama orang. Itu ibu kandung gitu, emang ibu tiri itu ibu kandung gitu. Jadi kembali lagi kepada ini ya. Jadi kalau pertanyaan kalau misalnya dipakai buat nikah lagi, ya sepanjang si bapak itu memperhitungkan bahwa anak-anaknya juga punya bagian dan itu di saving sampai anaknya itu bisa berdiri sendiri, atau dipakai untuk pembiayaan biaya sekolah anak-anaknya, no problem. Apalagi si bapak tuh kemudian istrinya meninggal, dia masih umur muda lagi, masih 40 tahun gitu ya. Ya otomatis lah dia juga kan perlu yang ngerawat. Ya kan, lelaki umumnya nggak bisa bawa diri sendiri beneran. Jadi biasanya nggak bisa beneran. Jadi artinya begitu dia ditinggal oleh istrinya, dia udah kebingungan, nggak bisa sendiri memang. Kalau perempuan justru biasanya bisa, kan banyak ya perempuan yang mandiri ya. Iya banyak. Ditinggal suami mati atau ditinggal cerai, terus kemudian dia bisa aja tuh ngidupin anak-anaknya tuh tegar aja. Kalau laki memang selamitan kali ya. Jadi artinya begitu dia bininya meninggal, kuburannya aja belum kering udah kawin lagi. Nggak betah sendiri gitu. Ya begitulah takdirnya ya. Makanya kan poligami diperbolehkan, tapi poliandri nggak boleh. Gitu. Kenapa? Ya nggak mungkin. Kalau poliandri kan berarti percampuran benih, itu ngacong-ngacongan. Kalau poligami kan nggak campur-campur benih. Oke, ada lagi? Di sini ada dari pertanyaan dari sobat si Abah yang lain tentang ilmu hadis. Nah, jadi kan ilmu hadis itu kan perbuatan atau perkataan dari Rasulullah ya, Bah. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana jika ada kejadian atau permasalahan di masa sekarang yang tidak dijelaskan dalam ilmu hadis itu? Karena kan udah masanya beda kan, Bah. Sekarang udah beda sama yang dulu masih zaman Rasulullah. Jadi gimana tuh, Abah? Ya makanya kemudian dalam ajaran Islam itu kan dasar hukumnya itu yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu juga cuma isinya itu garis-garis besar, nggak detail, yang kemudian selanjutnya dijabarkan oleh Rasulullah melalui perkataan, perbuatan, dan tindakan-tindakan yang lain, larangan maupun anjuran. Nah tentunya konteksnya dalam perbuatan, larangan, anjuran seperti itu tentu pada masa itu dong. Artinya kan nggak mungkin Rasulullah melarang sesuatu yang orang-orang belum ngerjain gitu kan ya, karena belum ada zamannya itu gitu kan. Nah pastinya memang ada yang out of context, dalam arti memang zamannya belum nyampe. Itulah kemudian sebagai dasar hukum yang ketiga adalah para ulama. Kan ulama itu adalah warasatul anbiya. Ulama itu adalah para pewaris Nabi. Tapi tentunya ulama yang benar-benar dianggap memiliki pengetahuan yang luas mengenai Al-Quran maupun hadis, ilmu juga tinggi, terus kemudian juga orang muwaro dalam arti tidak keduniaan gitu ya, benar-benar tekun ibadah, kredibilitasnya itu kesolehannya bisa dipercaya, keilmuannya juga bisa dipercaya. Maka berdasarkan Al-Quran yang garis-garis besar, terus kemudian berdasarkan hadis Rasulullah, si ulama itu bisa berijtihad. Ijtihad artinya membuat suatu terobosan, membuat suatu ide baru
Tapi tentu berdasarkan Al-Quran dan hadis juga, nggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Makanya kemudian kalau memang ternyata belum ada sama sekali contohnya dalam hadis, ya itulah kemudian mereka melakukan ijtihad. Tetapi ijtihad itu hanya berlaku sebagai hukum Islam kalau beberapa ulama, banyak ulama itu bersepakat, bersetuju untuk itu gitu. Ulama A, ulama B, ulama C, ulama D yang semua semuanya bisa dipercaya dan pendapatnya sama. Itulah disebut sebagai hukum dasar hukum Islam yang ketiga apa? Al-Quran, hadis dan ijtihad. Iya. Jadi ijtihad ini adalah para ulama yang bersepakat untuk memecahkan suatu masalah kekinian gitu. Tetapi ulama-ulama yang tentu memenuhi syarat. Nah, selain kekinian dalam arti menemukan sesuatu yang baru, bisa juga dilakukan pembandingan dalam arti kias. Memang ini ceritanya belum ada nih kasusnya, tapi zaman Rasulullah ada yang seperti ini, walaupun konteksnya beda, zamannya beda, tapi kurang lebih sifatnya sama gitu. Kan bisa aja ya, sifatnya sama, maka dihukumkanlah berdasarkan hukum yang itu untuk menghukum yang sekarang gitu, mengambil putusan atas hukum yang sekarang berdasarkan kasus yang itu. Nah, analogi gitu kan. Karena apa? Karena sifat-sifat kasus ini walaupun beda kasus, walaupun beda zaman, tapi sifatnya intinya kurang lebih ada persamaan-persamaan, maka bisa dilakukan analogi gitu. Jadi insya Allah ada Al-Quran, ada hadis, ada ijtihad para ulama, dan ada qiyas. Setiap zaman itu akan terjawabkan permasalahannya, sepanjang tentunya para ulama itu tentu berusaha dengan keras untuk tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Tidak dengan tiba-tiba saja bikin hukum sendiri, nggak bisa, nggak boleh ya, harus berdasarkan ini. Itulah kelebihan Islam ya. Kelebihan Islam itu yang kita lihat adalah pertama, seperti saya sampaikan dalam kuliah kemarin, mana ada agama lain yang kitab suci yang dihafal oleh miliaran orang? Nggak ada kan? Siapa yang yang hafal Injil, yang hafal Taurat, yang hafal Weda? Nggak ada, ya kan? Paling mereka kalau ada perlu baru melihat, ya kan? Baru baca. Tapi yang hafal nggak ada. Tapi kalau kita Islam, ya kan, jangankan nih seluruh dunia itu sholat ya bacanya sama, ya kan? Kalau baca Al-Qurannya ya sama itu juga, kan nggak ada. Hadis nggak boleh dipakai untuk sholat, jadi doa doang. Tapi untuk ininya untuk lafal dalam habis Al-Fatihah itu nggak boleh yang dibaca hadis, harus Al-Quran gitu. Jadi kelebihan dari agama Islam memang seperti itu. Justru itulah kemudian akan terjadi check and recheck. Seorang imam memimpin sholat bacanya salah, kan makmum negor. Dia negor tentu dengan cara yang sudah tentukan, bukan kemudian salah lo gitu. Kemudian ada tata caranya, bukan colek, salah cing gitu. Ada tata caranya gitu. Dan si imam juga kalau misalnya dia ternyata salah, dia boleh mengganti atau nggak usah mengganti, langsung aja kan bacaan surah dalam itu kan sunnah. Jadi kalau misalnya ternyata dia lagi, kan sering tuh dia lagi baca kemudian dia lupa ya. Nah, kewajiban dari para makmum terutama yang pas di belakang dia untuk ngingetin. Makanya di belakang imam itu harus orang yang ngerti. Karena apa? Karena ketika si imam ternyata dia buang air kentut itu, buang air saya nggak mungkin ya. Masa dia pipis sih, ngompol, nggak mungkin ya. Buang angin maksudnya buang air. Misalnya dia ngompol gitu, itu ngompol, buang angin, tiba-tiba dia berpes gitu, ya dia kan nggak boleh nerusin. Makmum yang di belakang imam itu yang harus maju gantiin. Makanya yang di belakang imam itu harus yang ngerti. Kalau nggak ngerti dia, ngapain ini? Terus ngapain gimana nih? Bubar aja lah. Kayak bubar aja gitu. Nggak boleh. Jadi yang di belakang imam itu harus memahami. Oke, ada lagi? Itu aja mungkin. Oke. Baik. Mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh sobat-sobat si Abah. Sekian dari video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.